Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Setelah pagar laut misterius muncul di Tangerang, nelayan juga menemukan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari gambar udara, proyek pagar laut di Bekasi ini membentuk garis panjang, menyerupai tanggul dengan panjang mencapai 8 km. Di lokasi juga terlihat 3 alat berat yang aktif beroperasi. Kadis KKP Jawa Barat menyebut ada 2 kegiatan berbeda di pagar laut itu. Yang pertama adalah rekonstruksi lahan yang dilakukan oleh swasta, sementara kegiatan kedua adalah pembangunan alur pelabuhan yang merupakan proyek itu merupakan kerjasama pemerintah dengan 2 perusahaan swasta. Ada nama perusahaan yang membangun itu. Dan ini sebenarnya kita sekarang sedang berada di kawasan Pelabuhan Paljaya ya. Jadi kalau tadi sudah melihat langsung gitu keberadaan yang dinamakan dengan pagar laut itu, sebenarnya itu 2 kegiatan yang berbeda. Yang pertama itu ada rekonstruksi lahan yang dilakukan oleh pihak swasta, karena memang di situ mereka memiliki alas hak terhadap itu. Jadi ada sertifikat lahan yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka melakukan rekonstruksi terhadap lahan yang mereka miliki itu. Yang kedua, itu kita di kawasan pelabuhan kita ini sedang membangun alur pelabuhan. Jadi di Pelabuhan Paljaya ini memang dilakukan penataan ya, sedang dilakukan penataan, dan salah satu itu adalah fasilitas pokoknya selain pendalaman nanti kolam labuh yang ada di sebelah kiri saya ini. Nanti pembangunan dermaga, kemudian juga fasilitas pokok itu adalah alur pelabuhan. Nah, alur pelabuhan ini kan perlu tentu sangat vital ya bagi keberadaan nanti nelayan untuk keluar masuk mereka dari pelabuhan untuk melaut. Nah, kenapa kita perlu alur itu juga? Kan ada pengerukan, pendalaman. Jadi pendalam itu rata-rata nanti sekitar 5 meter dalamnya, dan kita buat itu lebarnya 70 meter. Nah, hanya saja memang keberadaan alur kita ini ternyata di muara itu ada beberapa pihak yang memiliki lahan. Nah, ketika kita membangun alur itu tentunya kita ingin mengamankannya selebar 70 itu dan melakukan koordinasi dengan pemilik lahan di depan. Tadi ada 2 pihak, dan itulah kenapa ada terbangun sepadan-sepadan itu sebagai batas dari kepemilikan lahan mereka. Ya, jadi ini 2 hal yang sekali lagi ini berbeda. Ada rekonstruksi lahan dan juga pembangunan alur pelabuhan sebagai fasilitas pokok pelabuhan perikanan Paljaya ini. Kalau KKPRL mungkin izinnya belum keluar, tapi kami sebenarnya sudah mendorong pada saat terlihat bahwa ternyata memang ada persoalan gitu ya. Ini ada terkait kegiatan menggunakan ruang laut yang memang harus dilengkapi dengan KKPRL. Dan kami sudah juga bersama dengan pihak swasta bahwa harus disesuaikan juga dengan zona-zona yang ada di sini. Jadi memang sini ada zona energi, dan pihak yang melakukan kerjasama dengan kita, TRPN lah tepatnya ya, bahwa mereka sudah melayangkan izin ke KPKP dengan koordinat yang sudah di luar dari zona energi. Hanya saja memang tentu tidak, prosesnya tentu memakan waktu ya. Berbeda dengan KKP Jawa Barat, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan kegiatan yang dilakukan di Laut Bekasi berada di zona pengelolaan energi yang dekat dengan objek vital nasional. Juru bicara KKP juga bilang pembangunan pagar laut di Bekasi tidak berizin. Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di laut, menetap lebih 30 hari harus memiliki PKKPRL. Nah, kegiatan yang di Bekasi itu tidak memiliki PKKPRL. Jadi kalau pemiliknya kita sudah tahu, tadi juga Mbak sudah ngomong, itu ada kerjasama sama Pemprov, tapi karena ini dalam penyelidikan, tentu kita nggak boleh nyebut nama perusahaannya ya. Apa maksud dan tujuan dibentuknya pagar laut tersebut? Oh ya, dia
dia mau bangun ada terminal khusus, mau bangun kawasan dia di situ Mbak. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya ini kan dia itu seperti terlihat di gambar itu ada terjadi pengurukan gitu, terus yang belum dipagar dulu seperti itu. Nah itu sesuai dengan Perda Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang RT RW Provinsi Jawa Barat untuk 2022-2024, kawasan itu masuk ke dalam zona pengelolaan energi loh. Dan di lokasi itu kalau reporter Kompas TV masih ada di situ, bisa lihat di situ ada objek vital nasional punyanya PT PLN Nusantara Power. Di situ ada PLTGU Muara Tawar. Nah, ini karena seperti ini itu bisa mengganggu objek vital nasional itu loh untuk aktivitasnya gitu. Nelayan sempat protes kepada sejumlah petugas yang sedang mengerjakan proyek pagar laut ini. Nelayan menyebut proyek pagar laut di Bekasi ini sudah berjalan 6 bulan. Sejumlah alat berat pun sering terlihat beroperasi di kawasan ini untuk pengerukan. Setelah adanya jaro-jaro itu gimana Pak sekarang? Wah, sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin ini jadi di baro. Ombaknya bukan gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Nelayan pinggir. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Saudara, informasi terkini kita segera menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di sana. Selamat siang Audrey, bagaimana kondisi terkini di sana dan apa saja dampak dari pagar laut ini bagi nelayan Audrey? Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Untuk di pagar laut Bekasi sendiri saat ini memang kalau pernyataan dari Kepala Dinas KKP Jawa Barat, Hermansyah tadi mengatakan saat ini pembangunannya sudah diberhentikan untuk sementara dikarenakan kita ketahui bersama terkait dengan KKP RL yang masih belum keluar izinnya begitu dari KKP, sehingga dari KKP Jawa Barat ini memutuskan untuk memberhentikan sementara untuk pembangunan pagar laut di perairan Tarumajaya ini. Memang sebenarnya tujuan dibangunnya tanggul di perairan Tarumajaya ini dikatakan untuk menjadi alur pelabuhan sebagai akses bagi para kapal nelayan keluar masuk di pelabuhan yang ada di Paljaya ini. Dan memang kalau misalnya berbicara terkait dengan pembangunan dari kapal dari pagar laut Bekasi ini adalah proyek resmi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan 2 perusahaan swasta yang sebenarnya diperuntukkan untuk para nelayan. Namun disayangkan para nelayan ini justru merasa terganggu untuk aktivitas melautnya. Beberapa nelayan tadi kami sudah berbincang, mereka mengatakan kalau biasanya mereka ini hanya membutuhkan bahan bakar untuk melaut sekitar 1 sampai dengan 2 liter, tapi dikarenakan adanya tanggul-tanggul yang terbangun di perairan Tarumajaya ini, mereka membutuhkan bahan bakar sekitar 2,5 liter pada akhirnya. Bahkan ada yang sampai membutuhkan 5 liter untuk para nelayan kecil seperti nelayan-nelayan jejaring begitu. Dikarenakan tanggul-tanggul yang berdiri ini membuat para nelayan ini harus berputar lebih jauh menuju ke laut lepas. Selain itu juga terkait dengan bahan bakar, mereka juga mengatakan dari segi pendapatan ketika mereka menjaring ikan begitu, kalau biasanya perharinya mereka bisa mendapatkan sampai dengan Rp150.000 untuk pendapatannya, ini berkurang hanya perharinya ini menjadi Rp50.000. Ini hal-hal yang disayangkan sebenarnya, meskipun kalau dari pihak KKP Jawa Barat menekankan bahwa pembangunan ini juga untuk para nelayan, tapi mungkin bisa dilihat juga dari sisi lainnya apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari para nelayan selain akses jalan yang mereka butuhkan. Tentu pendapatan dan kenyamanan mereka ketika bekerja ini juga perlu diperhatikan, dan juga terkait dengan apakah sudah disosialisasikan terkait dengan pembangunan pagar laut Bekasi ini. Sebagian nelayan ini mengatakan mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan beberapa di antara ini memang setuju sebenarnya dengan adanya
pembangunan tanggul di perairan Tarumajaya ini untuk menjadi akses para nelayan keluar masuk, tapi memang mereka berharap jika memang harus membangun tanggul-tanggul tersebut jangan sampai mengganggu aktivitas dari para nelayan ketika melaut, dan diharapkan ini tidak juga mengurangi pendapatan mereka ketika bekerja. Dan tentu kita akan melihat bagaimana proses kelanjutannya, karena dari pihak KKP Provinsi Jawa Barat sendiri mengatakan mereka ini sebenarnya sudah mengajukan surat izin terkait KKP RL-nya kepada pihak KKP pusat begitu, namun memang belum ada surat yang dikeluarkan. Izinnya ini memang belum keluar, sehingga mematuhi aturan dari KKP pusat tersebut, KKP Provinsi Jawa Barat ini akhirnya memutuskan untuk memberhentikan sementara terkait dengan pembangunan tanggul yang ada di perairan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ini. Mercy. Setelah di Tangerang, laut ditemukan di Laut Bekasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.